Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah sejarah pada peradaban Islam, Bapak Ahmad Mukhlisin MHI. Di sini saya Azam Pradika Putra, Prodi Ahwalus Sosial Hukum Keluarga semester 1A, ingin menjelaskan bagaimana masa peradaban Islam pada 3 kerajaan besar. Yang pertama yakni Kerajaan Utsmani. Pendiri kerajaan ini bernama Utsmani, seorang bangsa Turki dari kabilah Oghuz. Ia menyatakan diri sebagai Padsyah Al-Utsmani atau Raja Besar Keluarga Utsmani pada tahun 699 Hijriah. Tahun 1312 Masehi, ia menyerang kota Beocia di Bizantium yang kemudian dijadikan sebagai ibu kota kerajaannya. Selanjutnya pada masa Sultan Murad I, Utsmani dapat menguasai Adrianopel yang kemudian dijadikannya ibu kota yang baru. Kemudian ditaklukkan pula Macedonia, Sofia, Salonia, dan seluruh wilayah bagian utara Yunani. Pada masa Sultan Bajazid I ini, itu menghancurkan pasukan sekutu Kristen Eropa. Yang hanya sayangnya, Sultan Bajazid I ini dapat dikalahkan oleh serangan tentara Timur Leng dalam pertempuran di Ankara pada tahun 1402 Masehi, dan dia sendiri pun ditawan oleh musuhnya. Dengan ditawannya Sultan Bayezid I ini, kerajaan Utsmani mengalami kemunduran sampai diselamatkan oleh kembali putranya, yaitu Muhammad, dan dilanjutkan oleh Murad II, oleh lalu Muhammad II, yang dikenal sebagai Muhammad Al-Fatih ini. Pada masa kekuasaan Muhammad Al-Fatih, Bizantium dan Konstantinopel pun ditaklukkan pada tahun 1453 Masehi. Kerajaan Utsmani semakin memantapkan kedudukannya pada masa Sulaiman Al-Qanuni pada tahun 1520 sampai 1566 Masehi. Untuk mengatur pemerintahan negara, disusunlah sebuah kitab undang-undang atau qanun yang diberi nama Multaqa al-Abuhur yang menjadi pegangan hukum bagi kerajaan Utsmani sampai datangnya reformasi pada abad ke-19. Sebab itulah terbentuknya kelompok militer baru yang disebut pasukan Janissary atau Iskiriyah. Pasukan inilah yang dapat mengubah negara Utsmani menjadi mesin perang yang paling kuat. Selama kurang lebih 9 abad, yaitu kerajaan Utsmani ini berdiri. Tetapi kemudian hancur juga disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain yaitu yang pertama adanya budaya pungli, pemberontakan tentara Janissary, kemerosotan ekonomi, wilayah kekuasaan yang sangat luas, terlalu luasnya wilayah kekuasaan Utsmani sangat sulit dikontrol. Yang kelima yaitu kelemahan penguasa semeninggal Sulaiman Al-Qanuni. Selanjutnya kerajaan Safawi di Persia. Cikal bakal kerajaan ini sebenarnya berasal dari perkumpulan pengajian tasawuf Tarekat Safawiyah yang berpusat di kota Ardabil, Azerbaijan. Nama Safawiyah diambil dari nama pendirinya yaitu Safi al-Din, seorang keturunan Imam Syiah yang ke-6 yaitu Musa al-Kazim. Kerajaan ini dapat dianggap sebagai peletak pertama dasar terbentuknya negara Iran dewasa ini. Gerakan tarekat ini lama-kelamaan berubah bentuk menjadi gerakan politik. Jamaah atau murid-muridnya pun berubah menjadi tentara yang teratur dan fanatik dalam kepercayaan serta menentang setiap orang yang bermazhab selain Syiah. Kerajaan Safawi mencapai puncak kemajuannya pada masa pemerintahan Abbas I. Pada masa pemerintahannya itu dapat menguasai beberapa daerah yang dikuasai Turki Utsmani seperti Tabriz, Shirwan, dan Baghdad pada tahun 1602 Masehi. Kemajuan Safawi bukan hanya di bidang politik saja, tetapi dalam bidang ilmu pengetahuan. Pada masanya lahir beberapa ilmuwan antara lain Bahauddin Al-Syairazi, yaitu generalis ilmu pengetahuan. Syajaruddin Al-Syairazi, seorang filosof, dan Muhammad Bakir Ibnu Muhammad Damat, seorang filosof ahli sejarah, teolog, dan seorang yang pernah mengadakan observasi mengenai kehidupan lebih bidang fisik dan seni. Para penguasa Safawi telah berhasil membangun Isfahan, yaitu ibu kota kerajaan, menjadi
kota yang sangat indah. Sepeninggal Abbas I, kerajaan Safawi berturut-turut diperintah oleh 6 raja, yaitu Safi Mirza pada tahun 1628 sampai 1402. Selanjutnya Abbas II, selanjutnya Raja Sulaiman, Hussein, Tahmasp II, dan Abbas III. Selanjutnya, pada masa raja-raja tersebut, kondisi kerajaan Safawi ini semakin lama semakin menurun, yang pada akhirnya membawa kepada kehancuran. Faktor lain adalah konflik yang berkepanjangan dengan kerajaan Utsmani, dekadensi moral di kalangan pembesar-pembesar kerajaan, dan juga konflik intern di kalangan mereka dalam rangka merebutkan kekuasaan. Selanjutnya yaitu kerajaan Mughal di India. Kerajaan Mughal letaknya di India, dan Delhi sebagai ibu kotanya berdiri seperempat abad sesudah berdirinya kerajaan Safawi. Didirikan oleh Zahiruddin Babur pada tahun 1482 sampai 1530 Masehi. Salah satu dari cucu Timur Leng. Ia bertekad ingin menguasai Samarkand yang menjadi kota penting di Asia Tengah. Pada masa itu, maka pada tahun 1494 Masehi, ia berhasil menaklukkannya berkat bantuan Raja Ismail I, yaitu Raja Safawi. Pada tahun menaklukkannya, berkat bantuan Raja Ismail I ini, Raja Safawi, pada tahun 1504 Masehi, ia juga dapat menaklukkan Kabul, ibu kota Afghanistan. Kerajaan-kerajaan Hindu di India juga dapat dilakukannya. Selanjutnya, Babur meninggal pada tahun 1530 Masehi, diganti oleh anaknya Humayun, yaitu Humayun. Pada tahun 1530 sampai 1556 Masehi dapat menggabungkan Malwa dan Gujarat ke daerah-daerah yang telah dikuasainya. Humayun meninggal karena terjatuh di tangga perpustakaannya pada tahun 1556 Masehi. Diganti oleh anaknya, yaitu Akbar. Akbar pada tahun 1556 Masehi sampai 1606 Masehi dapat menaklukkan raja-raja India yang masih ada pada waktu itu, dan juga Bengai. Dalam soal agama, Akbar mempunyai pendapat yang liberal dan ingin menyatukan semua agama dalam satu bentuk agama yang baru yang diberi nama Din Ilahi. Akbar juga menerapkan politik sulahul, yaitu toleransi universal, sehingga semua rakyat dipandangnya sama, tidak dibedakan karena perbedaan etnis dari agama. Sultan-sultan yang besar setelah Akbar antara lain Jahangir pada tahun 1605 Masehi sampai 1627 Masehi dengan permaisurinya, yaitu Nurjahan. Shah Jahan pada tahun 1628 sampai 1658 Masehi, dan dengan permaisurinya, dan Aurangzeb pada tahun 1659 dan 1707 Masehi. Ada beberapa faktor kelemahannya yang menyebabkan kehancuran pada tahun 1858 Masehi, yaitu antara lain yang pertama adalah terjadinya stagnasi dalam pembinaan kemiliteran, yang kedua dekadensi moral dan hidup mewah di kalangan pembesar kerajaan, yang ketiga terlampaunya kasarnya sikap Aurangzeb dalam melaksanakan ide-idenya, yang terakhir adalah pimpinan pada masa itu sangatlah lemah, sehingga itu menjadi faktor beberapa kemunduran atau kehancuran kerajaan Mughal di India. Sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada tutur kata yang kurang pas, mohon dimaafkan. Kepada Allah saya mohon ampun. Astagfirullahaladzim. Syahiri wabillahi taufik walhidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.